Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rio, cuman biasa dipanggil Apeng. Nah, Mas Apeng ini dari Magetan sana menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut, Mas Apeng sendiri itu memang sudah menggeluti satu usaha, yaitu sebagai tukang kayu ya. Kayu, bikin kusen, bikin meja, bikin lemari, dan sebagainya. Awalnya ikut sama orang, tapi ya begitu, pengen berkembang. Akhirnya udahlah, aku coba berdikari gitu ya. Aku coba jalan sendiri gitu ya. Akhirnya apa? Memberanikan diri, udahlah aku buka jalan sendiri, cuman ya gak di daerah sini, ada di daerah lain di sana, masih di Magetan juga. Mas Apeng pun akhirnya coba cari tempat, dia itu ngontrak di sebuah rumah, di sebuah kampung yang lumayan cukup jauh dari kampungnya tersebut. Di situ memang atas rekomendasi dari kawannya, bro di sana aja katanya. Di situ kayaknya belum ada deh tukang kayu gitu. Akhirnya sudah setelah nyari-nyari gitu ya, dapat tempat lumayan cukup pas buat usaha kayunya karena punya halaman yang lumayan cukup luas juga. Rumahnya juga rumah tua dan rumah itu bukan rumah yang bermasalah kayak gitu tuh, enggak ya. Rumahnya itu baik-baik aja. Akhirnya apa? Mas Apeng pun di situ ngontrak di sana, dan waktu itu Mas Apeng belum menikah. Jadi tinggal di tempat tersebut itu ya sendiri, plus kadang ada beberapa karyawannya yang ikut menginap juga di situ. Ada bukan karyawan ya, tapi lebih tepatnya partner gitu ya, partner dalam bekerja, meskipun sebenarnya orang tersebut itu digaji sama si Mas Apeng. Tapi Mas Apeng lebih suka nyebut dia itu sebagai partner, namanya anggap aja Udin gitu. Nah, ini akhirnya apa? Seringlah tinggal di rumah tersebut berdua sama si Mas Udin. Kalau siang ngegarap kayu, malam udah berhenti gitu ya, saatnya istirahat. Nah, pada suatu hari, Mas Udin ini kebetulan dia memang udah deket-deket sama yang namanya menikah. Jadi ya udah sering cerita masalah pacarnya, udah sering cerita udah tunangan juga begitu ya. Dan ini lagi ya ngomong-ngomong lah, sebenarnya Mas Apeng sendiri tuh tahu arahnya. Ini tahu nih Udin kayaknya mau minta bantuan nih, mau minjem duit atau apa, cuman dia cara ngomongnya itu nggak langsung menceritakan, gimana ya Peng ya, ini aduh aku sebentar lagi cuman uangnya belum cukup katanya. Ya ditanya, kamu emang udah ada tabungan Din? Ada tabungan, cuman ya buat ini itu tuh bener-bener habis kata si Mas Udin. Mas Apeng pun bilang, ya wis sabar, dan ya karena udah tahu hal tersebut, nunggu aja Mas Udin itu sampai ngucap gitu ya. Mas Apeng nggak menawarkan, biarin aja deh gitu ya. Nah kayak gitu, karena udah deket-deket fase atau udah deket-deket sama masa-masa pernikahannya itu, Mas Udin pun sering bolak-balik ke kampungnya. Di sana itu satu kampung sama Mas Apeng, dan ya begitulah. Akhirnya Mas Apeng kan jadi sering sendiri tinggal di rumah tersebut. Rumahnya nggak ada masalah sama sekali, bahkan Mas Apeng sendiri tuh nggak berpikiran setan, hantu, nggak kepikiran sama sekali. Itu ya udah rumah aja gitu ya. Yang namanya misal ada penghuni lainnya di situ, kalau misal malam-malam ada yang glutrak-glutruk gitu ya, ada kesibukan di sana, bodo amat pikirnya Mas Apeng. Mas Apeng tuh nggak peduli dengan yang seperti itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji dulu, kawan-kawan. Ya seperti di sini yang muter-muter ini bawang goreng Nyai Wiji, bawang goreng murni, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa ubi, tanpa singkong dan sebagainya. Pokoknya benar-benar bawang murni, renyah, rasanya itu mantap. Tersedia ada 4 ukuran, ada kecil, sedang, pot, sama yang besar. Kebetulan yang besar nggak ada di sini ya. Nah, kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, nanti bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, toko online yang lainnya, atau nanti ada detailnya di bawah video ini. Ditunggu pesanannya. Terima kasih, itu aja. Kita balik lagi ke ceritanya Mas Apeng tadi. Nah,
Sering ditinggal sama Mas Udin sendirian itu nggak masalah sama sekali buat Mas Apeng. Dia itu tetap ya santai-santai aja di situ gitu ya. Meskipun ada yang bilang akhirnya kan dari situ kenal beberapa warga yang datang ke sana, misal mau servis gitu ya, mau servis lemari atau apa, cuman segedar itu. Dari situ kan ya ada obrolan-obrolan, Mas tinggal di situ nggak takut Mas? Enggak takut, kata si Mas Apengnya. Lalu emang takut kenapa? Ya itu kan rumah lumayan cukup lama Mas, kalau nggak salah 2 tahun ya itu kosong gitu. Ah enggak, saya tuh enggak kepikiran kayak gitu. Setannya udah pergi semua, ngedenger suara gergaji gitu. Bercandanya Mas Apeng begitu kan. Akhirnya ya sudah. Dapatlah info-info mengenai ya rumah itu gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak masalah sama sekali. Itu kayak rumah-rumah yang lain yang lama nggak ditinggalin, katanya sesekali dulu kan saat belum ditempatin sama Mas Apeng, kalau malam itu gelap ya. Di depan itu ya lampu nggak dinyalain, tapi listrik mungkin masih disetorin, jadi memang nggak dicabut. Cuman lampu-lampu itu nggak dinyala-nyalain. Pantesan pas Mas Apeng baru masuk ke situ, ada beberapa titik yang memang lampunya itu mati. Udah ada yang cerita begini. Jadi warga itu konon katanya sering melihat ada orang duduk, ada seorang kakek-kakek, kalau misal malam ya, warga pulang jam 11, jam 12 malam, jam 1 pagi itu suka di gelap-gelapan tersebut, di terasnya memang agak lumayan cukup tinggi karena rumah dulu ya. Nah, di situ tuh suka ada yang duduk di sana di teras. Duduk itu duduk nongkrong jongkok di bawah karena memang di depan itu nggak ada kursi, nggak ada apa. Cuman duduk di situ aja. Warga itu siapa ya? Dan warga itu mengenali. Konon mirip dengan penghuni lama dari rumah tersebut. Kayak yang punya rumah itu namanya Mbah siapa begitulah. Ya, kayak gitu masih sering muncul. Tapi buat Mas Apeng, lah cuman gitu-gitu doang. Gak ada takut-takutnya sama sekali, gak kepikiran blas yang namanya hantu, setan, penghuni lama, dan sebagainya. Bodoh amat pikirnya si Mas Apeng. Udah gak mikirin hal yang kayak gitu. Sampai pada suatu malam, di saat Mas Udin itu memang ngomong, Peng, kayaknya aku 2 hari ke depan aku bakalan di kampung, katanya begitu. Ya udah Din, gak apa-apa, sana santai aja, katanya begitu kan. Garapan juga lagi gak terlalu banyak. Akhirnya sudah, Mas Apeng kan ditinggal sendirian di situ. Nah, malam bosen, ya Mas Apeng biasanya suka duduk di teras di sana kan. Dan biasanya ada beberapa warga yang nyamperin ke situ, ya ngobrol-ngobrol sejenak. Mas Apeng pun bikinin teh, bikinin kopi, terserah kesukaannya apa. Ngobrol-ngobrol, nanti sekitar jam 10, jam 11, warga udah capek, dia pun pulang dan Mas Apeng istirahat. Malam itu pun sama. Ada warga yang datang ke situ sekitar jam 7:30 gitu ya. Itu nyariin peng gitu kan. Mas Apeng pun keluar, masih pagi udah ada tamu, 7:30 malam maksudnya. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol di sana. Sekitar jam 10 malam, warga itu pun pulang. Mas Apeng kan ya udahlah di situ sendirian gitu ya, sambil berpikir, sambil mikirin lemari atau apa, pokoknya ada satu pesanan yang belum selesai karena ada beberapa revisi di sana. Dan ya wis, pikiran lagi menuju ke arah itu, ke arah perkayuan. Tiba-tiba Mas Apeng itu melihat ada seorang perempuan muda, dan anehnya itu apa? Dia pakai pakaiannya itu kayak pakaian orang dulu, masih ya di tahun 2000-an gitu ya. Meskipun di kampung-kampung kan cara berpakaian anak-anak mudanya, gadis-gadisnya kayak gitu, itu kan udah modern gitu ya. Nah, ini lewat, mungkin kisaran Mas Apeng sendiri di tahun 2000-an tersebut, ini mungkin usianya udah sekitar 26 atau 27 ya. Sementara kalau diperkirakan perempuan yang lewat di depannya Mas Apeng itu mungkin usianya antara 20-22 gitu ya. Masih muda, dan wah ini cocok banget nih kalau misal buat aku, pikirnya Mas Apeng gitu ya. Itu kayak gitu. Lewat di depannya di sana, cuma pakaiannya ya pakai kebaya, bawahnya tuh pakai kain carit semacam itu. Dia itu lewat ipit-ipit, namanya kayak gitu kan jalannya agak susah gitu ya. Ini lewat di depan Mas Apeng dan menuju ke sana, ngelewatin ini di samping rumah Mas Apeng. Oh ya, di samping rumahnya itu masih ada tanah kosong, sama kesananya itu kebun.
itu lewat ke samping, menuju ke arah belakang, lewat samping rumahnya Mas Apeng, itu menuju ke arah belakang sana. Mas Apeng pun ngeliatin, deh, itu siapa gitu, anaknya siapa, cantik gitu ya. Rambutnya itu diikat ke belakang, terus lewat begitu aja, deh, ini siapa gitu ya. Ini cah wedoknya siapa, ini malam-malam lewat begini, mau kemana dia, ke kebun, nyeker lagi waktu itu. Ini siapa ya gitu. Jadi kira-kira Mas Apeng tuh ngeliatin terus, dan dia itu memang cantik kata Mas Apeng. Kulitnya tuh bersih gitu. Itu menuju ke belakang sana. Mas Apeng pun penasaran, siapa ya? Dia sempat bangun ke situ, ke arah depan, maksudnya tuh nyariin ke kebun sana kan sepi. Mau ngapain dia ya? Apa setan atau bukan gitu? Kayaknya bukan. Soalnya patokannya si Mas Apeng, kalau setan itu kakinya tuh nggak nempel tanah. Nah ini tuh nempel kata Mas Apeng, karena nyeker juga dan nempel. Ini bukan setan, beneran ini bukan setan. Tapi siapa ya malam-malam begini kok ke arah belakang situ? Mas Apeng pun udah akhirnya malam itu penasaran, dia pun balik lagi duduk di sana. Beberapa kali nengokin ke situ lagi. Kemana sih ya gitu ya? Besok mau tak pleterah gitu. Penasaran si Mas Apeng itu. Ada jalan gak ke situ gitu ya. Aku juga belum keliling sekitar sini, pikirnya Mas Apeng. Udah malam itu pun Mas Apeng tidur. Tidur, keesokan paginya, pagi-pagi itu bangun. Ternyata Udin datang ke situ. Peng, weh Din, katanya mau ini Din, 2 hari di kampung Din. Enggak Apeng, aku mau sini aja. Aku kepikiran lemari yang belum iya, semalam aku juga kepikiran itu Din. Terus gimana? Ya udah Peng, garap aja biar cepat selesai, duitnya cepet cair kata si Mas Udin ya. Ya wis, ayo garap lah. Akhirnya pagi itu pun digarap. Nah di sana Mas Apeng cerita sama si Mas Udin, Din, semalam Din, aku ngeliat ada seorang perempuan Din, cakep gitu. Ngarang kata Mas Udinnya gitu ya. Wah ngarang Peng, udah jangan ngarang begitu Din, sumpah aku nggak bohong. Ini aku tak cerita dulu, tak selesaiin, habis itu terserah gitu. Kamu mau komentar apaan? Aku itu semalam ngelihat ada seorang perempuan Nidin lewat situ, dikit-dikit pakai kebaya, pakai bawahnya tuh pakai kain kayak ala-ala orang Jawa dulu begitu. Itu cantik banget Din, masih muda, usia mungkin kisaran 20-22 segituan lah, 20 tahunan lah. Pokoknya masih muda, masih kinyis-kinyis Din. Lewat ke sana, Mas Udin nanya, "Kamu ngeliatnya jam berapa, Peng?" "Jam berapa ya? Antara jam 10 jam 11 malam." "Udah, Peng, lupakan," kata si Mas Udin. "Loh, kenapa?" "Setan," katanya begitu. "Setan apaan?" "Bukan Din, aku juga awalnya berpikir seperti itu adalah setan. Tapi kakinya itu napak Din," gitu kan. Lah, terus lagian kata si Udin kan, "Lagian ngapain juga cewek malam-malam begitu ke arah kebun sana ke belakang?" Ya Din, aku jadi keinget," kata si Mas Apeng. "Bentar," kata si Mas Apeng begitu kan. Dia pergi meninggalkan Udin di tempat kerjanya di situ. Jadi tempat kerjanya Mas Apeng ini depan rumah, halaman ya, itu sebelah kanan, sebelah sisi kanan rumah. Di situ bikin kayak bedengan begitu, bengkel ala-ala begitu ya, bengkel kayu gitu ya. Nah, ini kayu-kayu ditumpuk-tumpuk di sana. Nah, ini si Mas Apeng sendiri ke arah kiri situ mau ngelihat, mau ngecek, semalam baru keinget, oh iya, aku kan mau ngecek di area samping itu seperti apa. Itu ke sana ke belakang. Memang bener ada jalan kecil ke arah kebun sana yang ndak tahu ujungnya itu kemana. Mas Apeng sendiri ndak pernah eksplor ke daerah situ. Oh, ini ada jalan setapak. Cuman ya aku jarang lihat warga lewat sini juga. Tapi ada bekas jalanan, artinya memang biasa dilewatin sama orang. Oh ya istilah kapan-kapan gitu, aku lagi ada pekerjaan, nanti kapan-kapan aku coba tengok ke sana, ini ujungnya itu kemana. Akhirnya sudah, Mas Apeng pun bekerja sama Udin. Sepanjang pekerjaan tersebut, entah kenapa Mas Apeng itu tiba-tiba kepikiran terus dengan perempuan tadi. Kebayang-bayang terus. Mas Apeng itu kan ngelihatnya dari samping ya. Dan kebayang kalau seandainya nengok begini karena Mas Apeng pasti cantik banget. Nggak tahu, Mas Apeng itu mulai merasakan yang namanya deg-deg ser gitu ya.
Sebelumnya Mas Apeng itu nggak kepikiran mikirin siapa gitu, mikirin perempuan siapa, dia lagi jatuh cinta atau apa, enggak. Yang dipikirin itu kayu, serat, sama ya kayak gitulah mesin-mesin gitu ya. Yang dipikirin itu cuman itu. Tapi kali ini bekerja pun aku kepikiran itu terus. Sampai apa? Salah ngukur, salah ngegaris, udah kepotong. Di situ kan akhirnya diomelin sama si Mas Udin. Peng, gimana sih Peng, ini salah potong ini Peng. Kurang 2 cm Peng gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus gimana ya Din ya? Ya wes nanti tak akalin, tak benerin. Akhirnya dibenerin sama si Mas Udin. Mas Udin mungkin mulai memperhatikan Apeng juga kali ya. Peng, kamu kenapa sih gitu ya? Kayaknya kerja itu ngelamun. Dan biasanya Mas Apeng sama Mas Udin kan kerja itu bercanda-canda gitu ya. Ini tuh enggak, dari tadi memang style musik. Cuman diem aja si Mas Apeng itu kayak cengar-cengir seperti itu, diperhatikan sama Mas Udin. Ditegur juga, Peng kamu kenapa sih Peng? Peng jangan kayak gitulah gitu. Kamu ini ya, kepikiran sama yang semalam itu ya, yang kamu lihat itu. Mas Udin itu nebak. Dan Mas Apeng ya pertama bilang, enggak Din, enggak mungkin. Dibegituin sama Mas Udin, akhirnya Mas Apeng mengaku, iya Din, udah tahu Din. Duduk ya. Waktu itu lagi istirahat siang. Iya Din, gak tahu Din, kenapa aku kepikiran terus ya Din. Peng, istighfar itu setan Peng, beneran Peng. Aku yakin kata si, kamu yakin berapa persen Din? 100% kata si Mas Udin. Tapi hatinya Mas Apeng mengatakan tetap, kalaupun itu setan, gak apa-apa. Pikirnya Mas Apeng itu sampai sebegitunya gitu. Kalaupun itu setan, gak apa-apa deh. Secantik itu gitu, gak apa-apa. Pikirnya si Mas Apeng. Cuman ya dalam hati doang. Dan ya kayak gitu cerita terus si Mas Apeng tuh bawanya pengen cerita terus. Din, gimana ya Din ya, itu seandainya seandainya itu memang bukan setan Din, seandainya itu orang beneran, wah kamu aja pasti nanti suka Din, kamu gak jadi nikah Din. Ngomong jangan sembarangan katanya, hati-hati loh kalau ngomong, kata si Mas Udin, bercanda-canda gitu ya. Sampai akhirnya sore itu pun Udin nggak menginap di rumah tadi karena, Din kamu balik Din. Iya Peng, aku mau balik Peng. Kan ini yang tadi nyotek pekerjaan aja, besok aku kesini lagi kata si Udin. Ya wis lah, akhirnya apa? Si Mas Udin pun pulang. Sebelum pulang Mas Udin itu ngewanti-wanti gitu ya. Peng, hati-hati ya katanya begitu, hati-hati. Iya Din, ya Mas Apeng cuman nggak mau memperpanjang omongan, cuman dijawab, iya Din, tenang aja. Mas Udin pun pulang, Mas Apeng pun sendiri lagi. Biasa jam 8 itu ada tamu warga gitu ya. Di situ, Peng, gue ngelamun aja. Jadi udah 2 orang, ya satu Mas Udin sama ini tetangganya yang bilang, Mas Apeng itu kayak orang yang ngelamun. Peng, kamu ngelamun aja. Iya Mas. Enggak Mas, ini lagi kepikiran itu pekerjaan gitu. Kenapa Peng, emang ada masalah? Iya tadi salah motong katanya begitu. Itu kayu lumayan cukup gede kan, itu salah motong. Ya untung si Udin lah yang ngebenerin gitu. Ngobrol-ngobrol di sana, datang satu orang lagi. Jadi akhirnya ada 3 tamu di situ ya. Ngobrol, tapi entah kenapa Mas Apeng sendiri bawaannya tuh nggak mood, nggak terlalu bersemangat karena pikirannya itu enggak di situ, malah berharap ini warga ini cepetan pulang kenapa gitu ya. Dan ya bener aja memang. Sampai sekitar jam biasa lah, jam 10, jam 11, jam 10 pulang satu. Yang satu bilangnya sebatang lagi, tapi nyampe 6 batang setengah bungkus gitu. Ya, akhirnya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam mereka pun akhirnya pada pulang semua. Nah di situ makin resah. Mas Apeng itu apa mungkin ya dia lewat sini lagi atau cuma kemarin doang, pikirnya si Mas Apeng. Sudahlah, tak beresin aja gitu ya. Akhirnya Mas Apeng pun beresin. Saat dia lagi bawa nampan, mau dibawa masuk ke dalam rumah, Mas Apeng posisinya lagi ngadep ke depan. Sosok perempuan itu tuh lewat. Kaget kan Mas Apeng. Kagetnya itu kaget yang aneh menurut Mas Apeng. Jadi dia itu entah kenapa perempuan itu lewat, Mas Apeng itu rasanya malu gitu. Ya ndak tahu, kayak orang yang jatuh cinta, kayak orang jatuh cintanya anak-anak gitu ya, cinta monyet SD, saat yang disukai lewat, itu malu sendiri, padahal yang disukai itu nggak peduli atau apa ya, cuman dia tuh perasaannya tuh malu-malu sendiri. Nah itu yang dirasakan sama Mas Apeng.
Aku kok malu sendiri ngeliatin si itu. Ya diliatin gitu kan. Dan si perempuan itu nengok ke arah Mas Apeng, senyum. Cantik banget, lemes banget, nampan rasanya pengen tak lempar, kata si Mas Apeng waktu itu. Cuman ya jangan gitu ya, nanti sayang gelasnya, nanti bikin ribut warga. Dan si perempuan itu lewat ke sana, menuju ke belakang lagi. Mas Apeng pun apa? Nampan ditaruh lagi di bawah, dia pun ke situ. Mendekat ke arah samping rumah ke sana. Pas dilongok begini, masih kesisa punggungnya, masih ada. Oh, dia ke situ, diikutin lah sama Mas Apeng ke sana. Tek-tek-tek, bener-bener diikuti, tapi diam-diam, gelap kan, memang di kebun itu gelap banget. Tapi Mas Apeng masih bisa melihat, anehnya tuh begitu gitu ya. Sepanjang Mas Apeng mampu mengingat, aku tuh bisa ngelihat si perempuan tadi lewat ke sana, nyusurin jalanan setapak yang dilihat Mas Apeng saat pagi tadi. Lewatnya ke situ, lewatnya ke sini, diikutin terus sampai akhirnya tuh apa? Anehnya tuh begini. Itu kan di kebun, seperti yang tadi disebutkan, kan gelap banget, gak ada lampu lah. Kalaupun ada lampu itu di pojokan belakang rumahnya Mas Apeng tadi, dan cahayanya itu gak nyampe ke kebun sana, itu gak nyampe. Tapi entah kenapa, rasa-rasanya Mas Apeng itu mampu melihat dengan jelas sosok perempuan tadi dan jalan ke sana, ke sana, ke sana. Mungkin sekitar 50 meter lah masuk ke dalam kebun situ. Dan si perempuan itu berhenti. Mas Apeng sendiri jaga jarak mungkin sekitar 15 atau 20 meter ngikutin gitu ya. Dan perempuan itu apa? Berhenti di satu titik, di mana di situ ada sebuah kuburan. Ada kuburan baru yang tanahnya itu ya masih tanah terbuka, belum ada rumput, belum ada tanaman-tanaman yang numbuhin di sana. Di situ pun apa? Masih ada kembang-kembangnya, mawar, melati, kayak makam-makam orang baru dikubur gitu ya. Itu semacam itu. Hah, kuburan. Si perempuan ini kesini, apa dia nyekar atau gimana gitu ya, pikirnya si Mas Apeng kan. Dia pun nungguin di situ. Si perempuan tadi duduk di sana di depan kuburan tersebut, cuma nunduk diem aja gitu. Mas Apeng merasa ndak enak di situ dan entah kenapa tiba-tiba ya setelah menyadari ternyata di situ ada kuburan, Mas Apeng pun merinding. Dan aku kalau misal ketahuan ngikutin, aku ndak enak gitu ya. Mending aku tungguin aja di teras rumah sana. Mas Apeng pun pelan-pelan pulang dari kebun tersebut. Saat perjalanan pulang baru Mas Apeng nyadar itu tuh gelap banget kebun. Ya Allah, gelap banget kayak gini. Nyampe agak sedikit kesusahan ya keluar dari situ. Dan nengok ke belakang sana, itu ya memang gelap. Tapi kok perasaan tadi terang ya. Akhirnya berhasil keluar dari kebun. Patokannya itu lampu itu yang di pojokan rumahnya Mas Apeng. Pokoknya aku tujuannya tuh ke lampu itu. Itu pojokan rumahku. Keluar dari kebun tersebut menuju ke teras lagi. Duduklah Mas Apeng di sana, nungguin ini pasti bentar lagi pulang. Kalau pulang mau tak sapa, pikirnya si Mas Apeng. Duduk di sana habis sebatang, 2 batang, sampai teh kopi bekas orang-orang tadi tetangganya itu diminumin sama Mas Apeng. Saking aku udah malas bikin lagi, malas ke belakang, takutnya kehilangan momen pas aku ke belakang dia lewat gitu ya. Gak mau ngambil gelas. Akhirnya itu tadi menikmati apa yang ada di situ, ditungguin sampai kurang lebih sekitar jam 12:30 pagi. Jam 12:30 pagi Mas Apeng udah mulai ngantuk. Ini dia kok lama banget ya. Udahlah aku masuklah, aku capek gitu kan. Giliran bangun, perempuan itu lewat dari belakang ke sana. Niat awalnya Mas Apeng kan mau nyapa. Tapi entah kenapa, begitu perempuan itu lewat ke sana, Mas Apeng itu takut kalau misal menyapa nanti dikiranya gimana ya, nanti dia ketakutan atau gimana. Jadi Mas Apeng pun memilih diam di situ sambil berdiri lagi-lagi. Posisinya itu sama kayak sebelumnya, pegang nampan. Nampan isinya bekas-bekas itu tadi ya, gelas-gelas. Dan si perempuan itu saat mendekat ke arah jalan desa, nengok ke arahnya Mas Apeng dengan senyum cantiknya itu. Mas Apeng pun akhirnya senyum lagi gitu kan. Terus hilang begitu aja, melanjutkan perjalanan itu tadi, lewatin jalanan kampung. Mas Apeng pun masuk ke dalam rumah sana,
nampan taruh di ruang tamu di situ, dia langsung menuju ke kamar, langsung membayangkan gitu. Ini sumpah, siapa ya? Aku penasaran banget. Kenapa dia ke kuburannya tuh malam-malam, nggak siang atau sore? Apa memang mungkin nggak diperbolehkan? Dan itu kuburan siapa? Atau memang jangan-jangan di belakang sana memang kuburan dan aku nggak pernah tahu gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya juga aku dengar-dengar cerita katanya di rumah ini sering terlihat ini itu, tapi kan aku nggak peduli. Dan memang waktu itu nggak ada rasa takut sama sekali. Ada sedikit, tapi paling 5% atau berapa, nggak terlalu terasa lah. Malam itu pun Mas Apeng tidur. Dan ya sesuai mungkin kawan-kawan udah bisa menebak, Mas Apeng itu bermimpi di ceritanya kayak di siang pagi hari semacam itu. Pokoknya bukan di terik-terik banget gitu ya, panas-panas kayak gitu, enggak, antara pagi atau sore. Mas Apeng berdiri di pintu yang di samping rumah Mas Apeng itu kebonan yang jalanan setapak. Di pintu masuknya berdiri di sana. Sementara di samping kanan kirinya itu banyak kembang-kembang. Kembang-kembang, aduh apa sih Mas Apeng nyebut? Nama kembangnya itu kembang dulu itu banyak. Narator lupa nyebutnya Mas Apeng itu namanya apa, cuma narator tahu. Kembangnya bentuknya kayak trompet, warnanya merah, di tengahnya itu ada utik, induk sari atau apapun itu yang warnanya kuning. Kawan-kawan, ini kembang di tahun 90-an itu banyak. Sekarang mulai sedikit, itulah pokoknya kembang itu. Warnanya merah, kayak trompet, di tengahnya ada itu tadi warnanya tuh kuning. Nah semacam itu banyak kembang-kembang kayak gitu tadi berdiri di sana. Dan lurus ke situ ada sih perempuan tadi lagi berdiri juga, berdiri di situ ya. Dan Mas Apeng cuman berdiri di pintu masuknya. Terus si perempuan tadi tuh manggil, "Mas, sini Mas, masuk sini Mas." Dipanggil begitu, Mas Apeng pun akhirnya ke sana, masuk ke dalam jalan tersebut. Saat di situ, ya disitulah Mas Apeng melihat semua, maksudnya si perempuan itu secara utuh gitu ya. Dia itu memang cantik, benar-benar cantik. Dan si Mas Apeng disuruh mendekat. Di sampingnya itu ada lobang tanah galian semacam ya kayak mau nguburin seseorang lah. Cuman seingatnya Mas Apeng, kalau lemah bekas dikeduk gitu kan ada tanahnya ya di samping-sampingnya, itu tuh nggak ada, bersih sama sekali. Dan ini tuh kayak ruangan mungkin antara 4 kali 4 meter, di situ bersih, nggak ada tanaman. Di samping-sampingnya baru ada itu tadi yang ngelilingin itu tanaman-tanaman itu tadi. Mas Apeng berdiri di sana, mendekatkan, dan mereka berdua sama-sama berdiri di samping lubang tanah tersebut. Tiba-tiba si perempuan itu megang tangannya Mas Apeng begini sambil senyum, terus ngejatohin begini loh. Dua-duanya itu jatuh ke dalam lubang tersebut. Mas Apeng kan los-losan gitu ya. Dan jatuhnya, kata Mas Apeng, itu nggak nyampe-nyampe. Loh kok ini dalam banget sih. Perempuan itu tuh tetap senyum, nggak usah takut Mas, nggak usah takut, bilang begitu. Mas Apeng ini dipegangin terus sama si perempuan itu tadi sambil jatuh miring begini. Sampai akhirnya apa? Tiba-tiba los gitu. Debuk, Mas Apeng jatuh dari tempat tidur. Dan itu ya memang beneran jatuh. Mas Apengnya kebangun. Pas kebangun, astagfirullahaladzim, ngos-ngosan gitu kan waktu itu. Aku mimpi jatuh begitu. Dan ini pas banget aku jatuh waktu itu udah sekitar jam 3:30 pagi. Mas Apeng pun, aku tidur lagi enggak ya? Tidur lagi deh, tidur. Cuman aku mau pindah, tidurlah di ruang tengah. Di situ tadinya tidurnya di kamar. Kamar pun cuman pakai kasur lantai kayak gitu doang. Terus pindah ke ruang tengah, tidur di atas tikar. TV dihidupkan. Jadi nggak terlalu sepi-sepi banget. Karena waktu itu baru muncul yang namanya rasa takut. Ada TV lumayan. Mas Apeng pun lanjut tidur lagi. Bangun itu sekitar jam 5 pagi. Lumayan lah, sholat subuh dan sebagainya. Mas Apeng pun beraktivitas dan nungguin Udin pulang. Aku pengen cerita ke Udin, pokoknya aku pengen cerita. Singkat cerita, Mas Udin pun datang jam 8 kurang.
Datang nggak bilang assalamualaikum, nggak bilang apa, itu langsung usrak-usruk di depan sana, hidupin mesin, gitu. Loh, itu musik, mesin udah jalan. Mas Apeng kan akhirnya keluarkan ke depan, Din, kapan datang, Din? Barusan, Peng, katanya. Kamu nggak assalamualaikum, nggak apa gitu. Kelamaan, kata si Udin, kelamaan basa-basinya. Terus Mas Apeng dengan semangat, Din, matiin dulu itu, kenapa? Peng, buru-buru, Peng, soalnya ini kan biar cepet selesai, Peng. Iya, aku ngerti, cuman matiin dulu, aku mau cerita, kata si Mas Apeng. Kenapa? Mau cerita yang itu lagi, setannya lagi gitu, kata si Mas Udin langsung bilang begitu. Din, menurut kamu, oke lah kamu punya pikiran itu setan. Mungkin bener, Din. Aku semalam ngikutin dia, Din, ke belakang sana, begini-begini. Ternyata dia itu lagi nyekar, Din, gitu kan. Tuh kan nyekar kan, kata si Mas Udin begitu. Tuh kan nyekar, berarti ya kamu pikir aja, Peng, masa perempuan muda malam-malam nyekar ke kayak gitu berani gitu kan, kata si Mas Udinnya. Iya juga ya, Din, ya. Udah, itu setan. Kamu itu udah gak usah urusin. Din, semalam aku tuh begini. Sama Mas Udin itu diterjemahkan secara harfiah, secara kasar pokoknya. Peng, itu tuh pertanda, Peng. Kamu itu mau dibawa masuk, mau diajak mati sekalian, Peng, ke dalam lubang kuburan itu yang kamu jatuh itu tadi. Mengecewakan, kata si Mas Apeng. Udin sudut pandangnya itu dari situ terus gitu ya. Kenapa dia nggak coba dari sudut pandang yang mengasihkan, apa gitu ya, ngomongin ya aku sama dia seandainya beneran jadi kayak gitu. Mas Apeng pun kecewa dan hari itu agak sedikit bete sama Mas Udin gitu. Tapi sudahlah, pekerjaan tetap harus selesai gitu kan. Mas Apeng pun bekerja dan waktu itu memang minim ngomong Mas Apengnya. Sampai akhirnya di istirahat siang Mas Udin itu tiba-tiba ngomong, Peng, sorry ya, Peng, bukannya aku itu nggak ngedengerin kamu cerita atau gimana, tapi aku itu punya sudut pandang lain dan cara berpikirku itu lagi waras, kata si itu. Kamu, katakanlah, aku ngerti, kamu itu lagi jatuh cinta secara mendadak ke seorang perempuan yang baru kamu lihat dan mungkin kamu baru melihat seorang perempuan yang secantik itu yang lewat di depan rumah kamu gitu ya. Dan kamu jatuh cinta. Orang kalau lagi jatuh cinta, mohon maaf, cara berpikirnya itu gak normal, kata si Mas Udin. Dan Mas Apeng itu agak takjub juga dengan omongannya Mas Udin. Nah, kamu itu jatuh cintanya gak wajar, Peng. Aku yakin itu bukan orang, beneran, kata itu kan, beneran. Kamu mending nggak usah dilanjut, nggak usah dipikirin, nggak usah ditungguin kalau malam, masuk aja, katanya. Udah biarin aja, serius aku, kata si Mas Udin kan. Sampai akhirnya Mas Apeng itu diem aja gitu ya. Masih berat lah dengan omongannya Mas Udin, meskipun dikasih masukan yang memang bener mungkin ya, tapi Mas Apeng merasa berat. Akhirnya nggak banyak komentar di situ dan mereka pun lanjut bekerja lagi. Akhirnya apa? Mas Udin itu memutuskan, Peng, nanti malam aku mau nginep sini gitu. Ngapain, Din, nginep di sini, Din? Ya mau nginep di sini aja, masa nggak boleh sih, Peng? Ya nggak apa-apa sih. Nggak, Peng. Aku mau dikenalin, aku mau ngeliat. Nanti kamu tak temenin, kamu kenalan sama dia gimana? Mas Apengnya tuh kayak malu-malu gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Apeng pun mengiyakan, menerima. Wah, udah mulai jam itu cerita terus, seandainya ya, Din, ya, seandainya ya, Din, seandainya ya, Din. Mungkin Mas Udinnya tuh kesel gitu ya. Tapi Mas Udin mengerti hal tersebut dan akhirnya malam hari pun tiba. Malam hari tiba, sudah malam itu ditungguin, si perempuan itu nggak lewat. Mas Apengnya tuh kayak penasaran, Din, kita ke sana, Din, ke belakang. Kemana, Peng, kemana? Kita ke belakang sana, ke belakang. Iya, ambil senter lah, ambil senter. Aku nggak ada senter, adanya headlamp. Ya pakai aja, pakai, aku juga ada gitu. Akhirnya pakai headlamp, mereka berdua menuju ke arah belakang sana, ke arah kebunan itu. Ketemulah si Mas Udin juga melihat jalanan kecil ke sana. Masuklah mereka, Mas Udin pun ya permisi dulu gitu ya, baca-baca doa atau apa. Ke situ, masuk ke dalam sana, beneran ada sebuah kuburan di sana. Cuman kuburan yang dilihat oleh Mas Apeng sama kuburan yang ada di situ itu beda.
Ini kuburan yang ada di situ itu adalah kuburan tua pakai batu bata yang besar-besar kayak gitu ya. Ada layahnya juga. Layar ditengkurepin begini, layar tuh kayak piring tapi dari tanah liat atau batu gitu ya, yang buat ngulek atau apa. Nah, itu cuman ditengkuripin. Ada batu nisannya itu pun dari batu bulat. Itu pun udah tenggelam. Tanahnya itu udah nggak gundukan lagi, udah datar, cuman samping-sampingnya itu tadi terlihat ada batu bata besar. Si Mas Hapeng pun nyadar, Din, makamnya beda, Din, gitu. Ya udah yuk kita pulang, kata si itu. Kita pulang. Akhirnya pulanglah mereka. Nah, setelah keluar dari pintu kebun tadi, jalanan kecil setapak itu, Mas Apeng ketemu papasan sama perempuan itu mau masuk. Si Mas Udin ya manggil, Peng, buruan, Peng, ngapain, Peng? Si Mas Apengnya berhenti aja, itu papasan sama itu disenyumin sama perempuan tadi. Dan akhirnya apa? Ditariklah tangannya sama si Mas Udin. Peng, buruan pulang. Din, entar Din, bentar Din. Itu Din, itu yang itu. Ceweknya itu mau ke sana, mau ke kuburan. Peng, pulang, Peng, pulang. Si cewek itu, Mas Apeng kan udah keluar dari situ ya. Si cewek tadi gantian masuk ke dalam jalanan itu di depan pintunya. Itu ngeliatin Mas Apeng terus seolah-olah kayak ngomong, Mas sini Mas, tapi nggak ngomong gitu. Seolah-olah begitu kayak nungguin si Mas Apengnya. Mas Apeng ngeliatin, Din, apaan sih Din? Peng, pulang, Peng, pulang, cepetan pulang. Jangan Peng, bukan Peng. Itu kayak ditungguin terus begitu sambil senyum tipis. Siapa yang nggak terenyuh hatinya gitu ya. Mas Apeng pun mau mendekat ke sana, tapi ditarik-tarik. Ini sampai parah katanya. Sampai Mas Apeng jatuh, Mas Udin itu megangin kakinya begini. Bang, pulang. Satu ditarik-tarik begini kan. Si Mas Apengnya, Din, lepasin, Din. Malu. Peng, pulang. Akhirnya apa? Mas Apeng itu kan pakai celana kolor, cuman yang celana panjang gitu ya. Kayak celana training semacam itu yang buat olahraga. Ditarik sama Mas Udin, itu celananya sampai lepas. Din, apa-apaan sih, Din? Apa-apaan gitu. Begitu ini celana lepas, Mas Apeng kan berdiri kan, ngebenerin celananya lagi, itu udah gobel-gabel waktu itu kelihatan. Begitu itunya gobel-gabel, Mas Apeng ngelihat ke arah sana, sosok perempuan tadi itu berubah menjadi satu sosok yang lebih tinggi dari Mas Apeng. Sosoknya itu warnanya abu-abu, hitam, coklat, semacam warna-warna gelap kayak gitu ya. Dari atas sampai bawah itu yang kelihatan itu cuman begitu, berdiri begini. Digambarin bentuknya itu susah, kata si Mas Apeng. Begitu, astagfirullahaladzim. Peng, pulang, cepetan pulang. Di situ Mas Apeng baru lari pulang dia ke sana ngos-ngosan. Din, kenapa Din, katanya. Peng, itu tuh setan. Din, kamu ngelihat nggak tadi? Aku nggak ngelihat apa-apa, cuman aku tahu dari sikap kamu yang seperti itu. Aku tahu kamu pasti ngelihat sosok tadi. Aku itu nggak ngelihat sama sekali, Peng. Din, aku ngelihat Din tadi, Din. Itu sosoknya tuh serem banget, Din. Ini lagi cerita kan masih di depan teras. Sosok itu tuh nongol dari samping, tapi yang ngeliat cuman Mas Apeng dong. Din itu. Mas Udin nengok. Mas Udin nggak ngeliat apa-apa. Apaan, Peng? Itu Din, kesini. Yaudah masuk, kata Mas Udin. Akhirnya mereka berdua pun masuk. Teriakan mereka mungkin kedengeran sama warga ya. Warga pun akhirnya nyamperin 2-3 orang itu. Peng, kenapa Peng? Gitu kan, ada apaan? Akhirnya cerita lah di situ di depan lagi rame-rame, sosok itu pun nggak datang lagi ke situ. Diceritakan semuanya sama Mas Apeng. Nah, warga udah tahu, iya memang di situ tuh ada makam tua, namanya makam Mbah ini gitu ya. Itu makam itu ya sebenarnya nggak tahu itu punya siapa, cuman memang sering dipakai sama orang-orang ya untuk kayak gitulah, orang berziarah tapi sebenarnya mereka tuh meminta-minta gitu. Dan rata-rata bukan orang sini, tapi orang dari luar, katanya begitu, kata si warga. Oh, jadi begitu, iya. Jadi, apa yang aku lihat itu ini ya, Pak ya? Iya, apa yang kamu lihat itu ya bukanlah. Kamu nggak cerita sih, katanya begitu kan ke warga tersebut. Ya, aku nggak ngerti gitu, tapi udah, nggak usah dipikirin, Peng. Nanti kamu kesini aja gitu ya. Ada satu mbah di situ. Akhirnya apa sih Mas Apeng
malam itu juga dibawa ke sana ke mbah tadi, kayak diobat-obatin lah, kayak dijampi-jampi dan segala macam. Alhamdulillah Mas Apeng pun sembuh meskipun butuh waktu, dan akhirnya apa? Mas Udin sebagai teman, dia pun mengorbankan untuk nggak pulang ke kampungnya. Jadi untuk ngejagain Mas Apeng selama beberapa hari ke depan, dan alhamdulillahnya ya memang nggak apa-apa, Mas Apeng itu selamat, sosok tadi pun udah nggak muncul lagi. Akhirnya lanjut terus di sana, ngontrak di situ sampai kurang lebih sekitar 3 tahun, sampai Mas Udin itu menikah. Dan setelah 3 tahun tersebut, Mas Apeng kenal dengan salah satu perempuan di kampung itu, dan akhirnya sekarang jadi istrinya. Itu aja satu cerita dari Mas Apeng di Magetan sana. Terima kasih banyak Mas Apeng. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya, tentu saja terima kasih banyak. Hal itu sangat membantu buat kami. Ya, untuk yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.